Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik di rumah udah siap memuji Tuhan belum? Sebelum kita mulai pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Kita mau naikkan satu pujian, Mendidih Hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum
mendidih, mendidih, stop. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau dengaran akan firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Sekarang angkat tangannya, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau lebih serius lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu mencintaimu Tuhan. Ku mau cinta walaupun badai, Yesus, tapi kami tetap mencintai Engkau Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya, kami mau Tuhan mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya.
kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi, sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan sangat mencintai-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, layakan kami Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, yuk kita mau angkat tangan kita mau katakan, ya Aba Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang ajar kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Wah, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Ketemu lagi sama kakak nih, ya gak? Bosen gak? Enggak ya, namanya firman Tuhan itu gak boleh bosen. Gimana tadi memuji nama Tuhannya? Semangat semuanya? Harus semangat ya. Nah sekarang Kak Emil mau menyampaikan firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita siapin telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah hari ini Kak Emil mau bercerita tentang Ibu Hana yang berdoa. Dari judulnya aja Ibu Hana yang berdoa otomatis secara nggak langsung. Dan hari ini kita mau bahas tentang berdoa. Siapa adik-adik di sini yang suka berdoa? Wow, pasti semuanya suka berdoa ya setiap hari. Mau makan kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, apalagi mau tidur benar kita berdoa. Terus apalagi? Misalnya kita mau belajar, kita pasti berdoa. Kita mau ulangan, pasti kita berdoa. Iya enggak? Wah, pinter semuanya kalau semuanya rajin berdoa. Nah hari ini kakak mau bercerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana ini sudah menikah. Nama suaminya adalah Bapak Elkana. Siapa? Ya benar, Bapak Elkana. Nah Ibu Hana ini sudah menikah dengan Bapak Elkana.
Tapi sayang sekali mereka belum mempunyai seorang anak. Wah, sedih ya. Sedih sekali. Ibu Hana menangis setiap hari. Wah, gimana tuh rasanya kalau kita menangis setiap hari? Kita harus mengeluarkan air mata setiap hari. Bukan hanya menangis. Dia itu mulutnya sambil berkomat-kamit. Berkomat-kamit itu sambil berdoa. Berdoa setiap hari, menangis setiap hari. Pokoknya air matanya setiap hari membasahi pipinya, mukanya semuanya membasahi mulutnya. Bayangkan kalau kita setiap hari berdoa dengan mengeluarkan air mata. Wah, bukan hanya kita sedih, tapi kita juga capek, benar? Nah, sudah berdoa setiap hari, sudah mengeluarkan air mata setiap hari, belum juga dikasih seorang anak. Akhirnya Bapak Elkana itu mempunyai istri yang lain. Nama istri yang lain bernama Ibu Penina. Siapa? Ibu Penina. Ibu Penina ini sangat jahat. Wah, sangat jahat sama Ibu Hana. Dia selalu mengeluarkan kata-kata jahat sama Ibu Hana. Ibu Hana, apa kamu? Kamu belum punya anak, digituin. Sedangkan Ibu Penina ini sudah mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, di hari Minggu, Bapak Elkana, Ibu Hana, Ibu Penina, dan anaknya dari Ibu Penina datang ke gereja, datang ke bait Allah. Wah, hari Minggu nih, mereka semua datang, datang ke gereja. Nah, Ibu Hana itu terus berdoa di bait Allah tanpa henti dan sangat lama melebihi Ibu Penina dan Bapak Elkana. Bapak Elkana dan Ibu Penina ini udah selesai doanya, udah keluar dari bait Allah. Nah, sedangkan Ibu Hana ini masih berdoa, masih nangis terseduh-seduh di bait Allah, di rumah Tuhan, di gereja. Wah, dia udah nangis sambil mengeluarkan air mata, pokoknya berkomat-kamit, ya Tuhan. Dia berkata seperti ini pada saat dia berdoa. Tolong kasih aku anak. Jika aku diberikan seorang anak, aku akan menyerahkan anakku kepadamu Tuhan. Sepenuhnya kepadamu Tuhan. Untuk mengabdi di rumah Tuhan. Untuk aku taruh di rumah Tuhan. Begitu kata Ibu Hana. Nah, dari kejauhan ternyata ada seseorang yang melihat Ibu Hana. Katanya gini, itu ibu itu siapa ya? Kok dia nangis? Waduh, jangan-jangan dia perempuan mabuk. Atau jangan-jangan dia orang gila. Wah, kasihan ya Ibu Hana, dikira orang gila loh. Ya ampun, karena dia menangis sambil mulutnya berkomat-kamit. Akhirnya orang yang ngeliatin Ibu Hana ini datang. Kamu siapa? Kamu orang gila ya? Atau kamu perempuan yang sedang mabuk? Terus Ibu Hana kaget. Bukan katanya gitu. Aku bukan wanita mabuk, apalagi aku orang gila, aku bukan seorang seperti itu, kata Ibu Hana. Nah, yang menyampaikan Ibu Hana ini bernama Imam Eli. Siapa? Imam Eli. Lalu Imam Eli ini berkata seperti ini, ada di Alkitab adik-adik. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 17. Yuk kita baca ya, kakak baca ini ya. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, itu adik-adik firman-nya dari Imam Eli untuk Ibu Hana. Lalu pada saat Ibu Hana mendengar firman itu dari Imam Eli, pergi dia langsung. Dia berani keluar dari bait Allah, dia menyampari Bapak Elkananya dan Ibu Penina untuk bersama-sama pulang. Wah, pokoknya setidaknya hati dia sangat
sangat tenang saat mendengar Imam Eli berkata seperti itu. Lalu saat dia pulang, akhirnya 1 bulan kemudian Ibu Hana hamil. Wah, senang sekali pasti ya Ibu Hana ya. Wah, sudah hamil aja sudah senang banget pasti, sudah berterima kasih sama Tuhan. Terlebih lagi 1 tahun kemudian Ibu Hana melahirkan. Wah, kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Ayo. Nah, anaknya adalah anak laki-laki. Diberi namanya Samuel. Ayo di sini siapa yang namanya Samuel? Nih kakak kasih tahu ya. Arti nama Samuel adalah aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, ini kan artinya meminta. Itu adalah permintaan Hana kepada Tuhan melalui doanya, melalui air matanya, ya enggak? Hatinya yang sakit dengan air matanya yang terseduh-seduh sampai menutupi pipinya, sampai mengenai mulutnya. Itu adalah permintaan Hana kepada Tuhan. Dia meminta anak sama Tuhan. Akhirnya dikasih seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Akhirnya Ibu Hana sangat bersukacita karena ia sudah mendapatkan sukacita yang baru daripada Tuhan. Ya enggak? Dia enggak ada lagi sakit hati, dia enggak ada lagi di hatinya. Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Kita cuma berdoa aja dikasih sama Tuhan. Ya enggak? Kita cuma berdoa loh. Pokoknya kalau kita berdoa, mau itu berdoanya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kalau belum didengar sama Tuhan, kita tetap harus berdoa. Karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Akhirnya sesudah Samuel besar, dia udah gak minum susu dari ibunya, Hana antar Samuel ke bait Allah untuk diserahkan sama Tuhan. Wah, hebat ya Ibu Hana. Melalui doanya dia mendapatkan seorang anak. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik. Nah, kakak sudah menyiapkan aktivitas ya. Nih aktivitasnya. Coba kita pegang sama-sama. Di sini ada seorang perempuan yang sedang berdoa. Ya enggak adik-adik? Nah, anak ini sedang berdoa. Apa ya kira-kira yang dia minta ya? Nah, anggaplah ini adik-adik. Adik-adik nanti mewarnai ya. Sama di sini ada kata-kata yang paling atas. Aku menggunakan mulutku untuk, coba jawab masing-masing, untuk apa? Tadi temanya tentang apa? Ya enggak? Mama-mama bantu anaknya ya. Nah, yang paling bawah ada tuliskan doa yang selalu dikabulkan dengan Tuhan. Pasti banyak kan adik-adik doanya yang sudah dikabulkan sama Tuhan. Salah satu contohnya, adik-adik ulangan. Dikasih nilai yang baik, itu salah satu contoh doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Ditulis ya, dikerjakan, lalu diwarnai. Nah, untuk yang kelas besar, kakak juga mau adik-adik tuliskan doa yang dikabulkan sama Tuhan. Ya, udah ditulis doanya, berapapun itu ditulis. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang kakak mau tanya sama adik-adik untuk kelas besar. Yang pertama, siapa yang berdoa dengan sangat tekun? Yang tadi kakak ceritain. Yang kedua, apa yang diminta oleh Ibu Hana? Ayo, apa? Kalau tadi mendengarkan dengan baik pasti bisa jawab. Yang ketiga, ini menurut kalian masing-masing ya adik-adik. Bagaimana cara orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh? Bagaimana caranya? Apa dengan main-main? Apa dengan sambil makan doanya? Nah, coba
kalian tulis ya. Lalu kalian kumpul ke kakak pemegang kelas masing-masing. Nanti kakak pemegang kelas masing-masing juga tulis ya di WA ya, apa pertanyaan yang tadi. Kalau tadi kakak menyampaikannya kecepatan, oke? Nah, begitu firman Tuhan kakak hari ini, pesan kakak, jangan berhenti untuk berdoa. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit mungkin kita berdoa. Tapi dalam keadaan bersukacita, apa kita berdoa? Mungkin terkadang kita lupa, tapi kita harus ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan. Mau kita nggak berdoa pun Tuhan sudah sediakan. Contohnya, mungkin jarang kita berdoa, Tuhan aku mau bernafas, aku mau minta nafas. Pasti jarang kita ngomong seperti itu. Tanpa kita minta, Tuhan sediakan nafas kehidupan buat kita. Bukan buat kita aja, tapi buat keluarga kita. Kita patut mengucap syukur. Yuk, sekarang kita mau mengucap syukur. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin berjanji untuk selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Oke adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Dan sampai bertemu minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama, oke? Tuhan memberkati.